Oke, halo semuanya, welcome to Daily Outlook untuk di Gold dan juga di J ya teman-teman ya. Dan ya gue berharap Daily Outlook ini bisa bermanfaat untuk kalian di hari ini ya teman-teman. Oke, langsung aja. Kita cek untuk di Gold. Ya ini masih kenceng banget ya. Demand ada new demand di area daily. Ya kita lihat di sini perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan nantinya goldnya itu nge-reject area-area psychology, kayak contohnya di mana nih? Ini agak ngeri nih ya. 4169 ini udah mirip udah mulai nyerepet-nyerepet ke 4170. Nah, itu angka psychology itu. Jadi kayak 70, 75, 80, 85 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan lu ngelihat harga itu nge-reject area-area atau level-level psychology seperti itu, harus diwaspadai dan kita entry-nya nggak boleh sembrono karena bisa aja dari situ akan ada retest yang cukup dalam atau bahkan akan adanya sebuah reversal. Tapi secara fundamental masih, ya gue tahu fundamental basic aja ya, masih bisa ngedorong harga buat lanjut naik kayak gitu. Sentimen globalnya masih mendorong. Cuma untuk kita di H4 kita lihat di sini masih belum ada. Oh, di sini ada konfirmasi ya. Ini sebenarnya bisa, cuma ini jam 4 pagi ya teman-teman ya. Jadi ya nggak mungkin diambil juga ya teman-teman ya. Jadi itu kita anggap tidak ada konfirmasi. Di H4 belum ada konfirmasi, masih kuat bullishnya. Gua sih sebenarnya kalau misalnya kayak gini agak-agak ngeri ya. Kalau misalnya gue pengen ambil demand di area sini, paling nantinya gua akan coba lihat itu di area-area sini nih. Mungkin pakai M30 kali ya. M30 ada nggak yang nyambung di sini? Nah, mungkin kita bisa perhatiin nanti di area dimensi nih ketika akan adanya koreksi. Cuma kalau misalkan koreksinya dia sampai sini, gue juga nggak bakal langsung ambil buy sih teman-teman. Pasti gue akan tunggu candle confirmation. Kenapa? Karena takutnya, karena kalau misalkan dia turun ke sini berarti dia turun 1000 pips. Kalau misalkan dia turun 1000 pips ya teman-teman dengan cepat, ya itu artinya mungkin akan ada koreksi dalam. Mungkin dia akan ke area sini atau kayak gimana gitu. Tapi ini bisa diperhatikan nantinya. Terus setelah itu bisa perhatiin lagi di area, di area sini ya, di area sini sama di sini. Ya teman-teman, kalau ini dijebol, ini ada potensi yang cukup besar untuk dijebol, kecuali nantinya akan ada candle confirmation di area sini, ya bisa kita manfaatin teman-teman. Cuma kalau misalkan mau ngambil buy, ya gue saranin di area sini. Kalau mau cari buy limit langsung ya di area sini. Kalau di sini better pakai candle confirmation dulu, entah di M15 atau di M30 nanti ada candle confirmation. Candle confirmation kayak apa? Candle confirmation tuh contohnya atau nggak bullish pin bar, kalau nggak bullish engulfing. Udah itu aja. Buat yang nggak tahu silahkan cek di Google dulu. Kayak gitu gampang kok itu nyarinya. Oke, buat sekarang seperti ini dulu ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet ya karena harganya udah keluar dari area sideways-nya. Jadi bisa fokus ngambil buy kayak gitu. Kalau misalkan candle confirmation-nya itu terbentuk di H1 atau mungkin di H4, itu akan lebih enak lagi teman-teman buat intraday. Dan kalau misalkan intraday-nya kalian entry di M15 terus ternyata seiring waktu kalian holding H1 dan H4-nya mendorong untuk melanjutkan kenaikan gitu, kalian bisa holding lebih panjang lagi teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, ini cari demand-demand aja teman-teman. Jangan cari sell dulu, kecuali kalian punya profit banyak dan kalian pengen pakai sekitar sebagian dari profit kalian untuk nge-sell, yaitu silakan. Cuma kalau misalnya masih yang berharap nge-flip account pakai nge-sell di sini, tolong dikurang-kurangin ya begituan ya. Oke. Untuk di gold seperti itu, nggak terlalu banyak komen ya teman-teman, tinggal fokus buy aja. Cari demand rally base rally itu juga udah cukup. Oke, kita lihat ke JJ. Di JJ di sini bisa weak fill ke area sini ya teman-teman ya. Kita cek lagi untuk, oh dia masih bisa ngejar untuk ke area gap sih menurut gua, karena dia turun lagi ya setelah nge-reject area supply di sini. Oke, kita cek H4. Ini nggak bisa pakai M30 nih kalau kayak gini nih. Kenapa? Karena ininya lagi ranging banget, kotor banget. Semakin kotor chartnya, kalian nggak bisa pakai di time frame yang ininya kotor. Kalian bisa naikin teman-teman. Cari yang clean, ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Buat sekarang lagi nggak bisa di scalping, lagi ngeri. Di bawah sini ada demand. Nah ini agak tricky nih teman-teman nih. Agak susah kalau misalnya kayak gini. Hati-hati di area dimensi itu, area supply, demand bisa jadi ini sideways. Gue baru akan nge-sell untuk cari ini ya,
untuk cari nutup gap di sini kalau misalkan supportnya ini di break, tapi khusus untuk H1 teman-teman. Jadi M30 M16 nggak gue lihat sama sekali, gue hanya H1 dan H4 untuk di JJ karena ini cukup kotor dan gue nggak mau tergocek ya teman-teman ya. Jadi gue lebih baik menunggu dengan sabar aja untuk di JJ, karena kalau misalkan DJ udah sideways ya itu agak najis banget sideways itu ya. Sekali sideways tuh sidewaysnya lama banget, jadi better pakai higher time frame aja kayak gitu, H1 H4. Oke. Buat sekarang ini masih no option ya teman-teman ya, ini masih nggak bisa di entry. Gue mungkin akan baru entry kalau misalkan ya demandnya supportnya ini di break kayak gitu. Mungkin untuk sekarang sebentar ya, udah kayak gitu dulu ya untuk di JJ. Kita lihat di news, US government masih shutdown, jadi data-data seperti NFP itu masih ketahan ya, NFP, PPI, CPI itu masih tertahan teman-teman. Mungkin di hari Jumat ini nggak ada NFP ya. NFP ya. Kita lihatlah nanti mendekati hari Jumat, semoga ada NFP ya. Jadi gue bisa live. Oke, untuk saat ini nanti di jam berapa nih? 11.20, berarti setengah 12 malam ya. Setengah 12 malam waktu Indonesia Barat itu akan ada Fed Chair Powell Speaks. Kalau misalnya kita lihat yang di sebelumnya, Fed Chair Powell Speaks juga harganya turun ya. Dia mengkoreksi nih, yang di sini dia koreksi. Nah, gue akan ekspektasi untuk hal yang sama terjadi. Jadi ya kita tunggu aja di jam setengah 12 nanti akan seperti apa. Kalau misalkan bisa cari koreksinya, kita akan coba cari koreksinya. Kalau misalkan nantinya naik ya tinggal kita cari rally base rally-nya aja. Dah kayak gitu. Akan lebih baik kalau misalkan dia naik terus sih sebenarnya ya teman-teman, karena tradingnya jauh lebih gampang kalau misalkan kayak gini. Untuk di JJ agak tough ya, ini harus pinter-pinter aja kalian milih area. Oke, that's it ya, semoga daily outlook-nya berguna buat kalian ya, kayak gitu. Selamat siang dan good luck semuanya, bye bye.